Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para muallim, muallimah, para ikhwah semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah. Sifatun, sifat-sifat wa mizatu ahli sunnati wal jamaati, dan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau singularnya, kalau mufradnya mizatun, mizatun ciri. Kalau mizat ciri-ciri. Wa ahlus sunnati wal jamaati, dan ahlu sunnah wal jamaah yatamayyazuna an ghairihim minal firaq, yatamayyazuna berbeda atau memiliki kelebihan, yatamayyazuna berbeda atau memiliki kelebihan, an ghairihim dari yang lainnya, minal firaqi daripada firqah-firqah, daripada kelompok-kelompok, bisifatin dengan sifat-sifat, wa khasa'isa dan kekhususan-kekhususan, wa mizatin dan ciri-ciri. Jadi maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain itu ada perbedaan-perbedaan, ada sifat-sifat, ada kekhususan-kekhususan, ada ciri-ciri yang membedakan dari mereka. Yang pertama, al-awwalu annahum, bahwasanya mereka ahlul wasti, ahli pertengahan, wal i'tidali, lurus, tidak bengkok. Jadi ahli pertengahan, lurus, tidak bengkok. Bainal ifrati, antara yang berlebih-lebihan, wat tafriti, dan yang meremehkan. Dan yang meremehkan. Saya ambil contoh langsung ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan meremehkan. Bainal ifrat wa tafrid. Contoh dalam masalah takdir, yang ifrat apa? Dalam masalah takdir yang ifrat apa? Yang ifrat Jabriyah. Beriman kepada takdir dengan pemahaman yang berlebih-lebihan, sehingga dipahami manusia nggak punya kehendak, nggak punya perbuatan, kehendak dan perbuatannya nisbi belaka, nggak hakiki. Kalau yang tafrid meremehkan apa? Sehingga tidak percaya takdir. Apa? Qadariyah memiliki pandangan manusia berbuat, berkehendak sebebas-bebasnya, nggak ada kaitannya dengan perbuatan dan kehendak Allah. Jadi satunya ifrat, berlebih-lebihan di dalam beriman kepada takdir, yang satunya tafrid, sampai meniadakan takdir. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlul wasti, tengah-tengah antara yang ifrat dan tafrid, dan lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wa bainal ghuluwi wal jafai, dan antara yang berlebih-lebihan, ghulu, wal jafai, dan kering. Ini sinonim dengan ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan dan meremehkan. Ghulu, ya berlebih-lebihan, jafa, meremehkan, kering, artinya sebenarnya kering. Beda ghuluwi wal jafai, antara yang berlebih-lebihan dan yang kering. Sawaun akana fi babil akidati, sama saja apakah di dalam bab akidah, am al-ahkami, atau hukum-hukum, wasuluki, dan suluk, fahum, maka mereka wastun, pertengahan, baina firaqil ummati, di antara kelompok-kelompok umat. Kama annal ummata, sebagaimana umat
wastun bainal milali, di antara agama-agama. Nah sekarang begini, kita agamanya apa? Islam. Cuma masalahnya di dalam Islam itu kan kata Nabi terjadi perpecahan sampai berapa? 73 yang menunjukkan banyak sekali. Nah yang pertengahan di antara kelompok-kelompok yang pecah-pecah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertengahan dari yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. Kenapa bisa konsisten di tengah-tengah? Enggak menjadi ekstrim kanan dan enggak menjadi ekstrim kiri. Kenapa bisa konsisten di tengah-tengah? Soalnya melazimi dalil bagaimana Nabi dan para sahabat, sehingga gak bisa digoyahkan. Maka komitmen lurus terus. Maka komitmen gak goyang ke kanan, gak goyang ke kiri, gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Nah, jadi di antara kelompok-kelompok Ahlussunnah itu yang tetap pertengahan dari antara yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan, dan tetap lurus dari antara yang bengkok ke kanan dan bengkok ke kiri. Nah, bicara masalah agama, Islam adalah yang pertengahan di antara agama-agama yang ada. Nah, di antara kalau bicara masalah agama, Islam apa sih ini agama umat atau umat? Di antara umat Islam, maka Islam adalah pertengahan di antara agama-agama yang ada. Yang kedua, jadi yang pertama di saving. Nah ini diapalin biar langsung jadi ilmu. Yang pertama apa? Pertengahan gitu ya. Yang pertama apa? Pertengahan. Yang kedua, iktisaruhum fit talaqi alal kitabi was sunnati. Iktisaruhum, pencukupan diri mereka, pencukupan atau pembatasan diri mereka fit talaqi di dalam mempelajari ilmu. Talaqi artinya mempelajari ilmu. Alal kitabi was sunnati, atas kitab dan sunnah. Wal ihtimamu bihima, ihtimamu memperhatikan bihima terhadap keduanya. Wat taslimu, dan menerima linususihima, bagi nas-nas keduanya. Wa fahmuhuma, dan memahami keduanya ala muqtada manhajis salaf. Sudah insyaallah. Atas pemahaman salaf. Ini ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Ahlussunnah wal Jamaah membatasi diri di dalam mengambil ilmu dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Memperhatikan keduanya, menerima nas-nas keduanya, dan memahami keduanya sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan jalannya salaf. Nah, ini ciri yang kedua. Kalau tidak demikian berarti bukan Ahlus Sunnah. Kalau bukan demikian berarti bukan Ahlus Sunnah. Seperti orang yang merasa tidak mantap kalau belum dibuktikan oleh Barat. Jadi selama ini masih ragu-ragu. Ketika Barat membuktikan, oh iya ternyata benar, itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu dengan Al-Quran dan hadis sudah cukup. Al-Quran dan hadis dan pemahaman sahabat sudah cukup. Sudah cukup. Ada kelompok-kelompok orang yang baru mau menerima kalau sudah dibenarkan oleh Barat. Contoh, ketika terjadi dialog antara orang liberal dengan orang-orang kita. Orang liberal itu berapi-api. Dia mengatakan bahwasanya yang datang dari Muhammad jangan diikuti semua, tapi dilihat Muhammad itu sebagai orang Arab apa sebagai nabi. Contohnya, Muhammad menganjurkan kurma, orang-orang yang berpuasa itu agar makan kurma gitu ya. Itu kan karena Muhammad orang Arab, makanya menganjurkan kurma bagi orang yang berpuasa. Coba kalau Muhammad orang Indonesia akan menganjurkan durian gitu, kata dia gitu. Terus Pak Z.A. Maulani, mantan BIN waktu itu, angkat tangan.
Maaf saya urun gitu ya. Padahal dia bukan sebagai presenter, bukan sebagai pemateri, dia sebagai peserta yang hadir, tapi maaf urun ngomong. Dia menyampaikan bahwasanya istrinya itu praktisi kesehatan dan langganan majalah dari Amerika, namanya apa ya, Health World atau apa begitu ya waktu itu. Di situ disebutkan penelitian kenapa orang Islam ketika buka puasa disuruh makan korma. Itu diteliti, dan ternyata setelah diteliti hasil ilmiah menunjukkan makanan yang paling tepat untuk orang buka puasa adalah korma. Makanan yang paling tepat untuk orang buka puasa adalah korma. Terus dia bilang, ya kalau begitu saya akan berbuka dengan korma. Ya terlambat ya. Jadi baru meyakini setelah dikatakan oleh Barat. Kalau kita enggak, Al-Quran Sunnah dengan pembersahabat sudah selesai. Nanti kebenaran akan muncul, baik datangnya pembuktian oleh Barat, oleh siapa, yang jelas sudah kita yakin ya. Yang jelas sudah kita yakin. Atau misalnya orang mencibir, memakai celana cingkrang gitu ya, kebanjiran lah dan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba ada tren celana 3/4 Mas Warno ya. Iya, ada tren celana 3/4. Oh, pada beli. Padahal cingkrang juga. Tapi ini kan mode dari Baratnya, itu sudah gak ada pahalanya. Sudah gak begitu. Ini kita ambil contoh yang ringan ya. Kita ambil contoh yang ringan bahwasanya ini ciri yang kedua. Iktisaruhum fit talaqi alal kitab wa sunnah. Iktisaruhum, pencukupan mereka fit talaqi, di dalam mengambil ilmu, alal kitab wa sunnah, atas kitab dan sunnah. Setelah mengambil dari kitab dan sunnah, apa? Memperhatikan keduanya. Setelah memperhatikan keduanya, apa? Menerima nas-nasnya. Kemudian memahaminya sesuai dengan manhajnya sahabat. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan begini, jangan sombong. Kata kalau Ibnu Qayyim mengatakan, jangan sombong seperti 4 macam kelompok. Yang pertama, kalangan mutakallimin, sombong ketika berhadapan nas dengan akal, mereka menyampingkan nas, sombong nama itu. Karena pengertian sombong adalah batarul haq, ngambil akal. Yang kedua, seperti orang sufi, sombong, sudah jelas nasnya gamblang, bertentangan dengan dzauq. Bertentangan dengan dzauq itu perasaan. Karena beragamnya orang sufi itu, kalau gurunya mimpi apa, maka mimpi yang didahulukan daripada nas. Dan orang sufi mengatakan hadis sahih pun bisa ditolak kalau bertentangan dengan mimpi gurunya. Jadi namanya dzauq. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan jangan sombong seperti orang yang mengklaim dirinya ahli fikih, padahal nyata-nyata berhadapan di hadapannya antara ar-ra'yun nusus dan al-qiyas, tapi dia membuang ar-ra'yun nusus, pandangan-pandangan nas dibuang, lebih memilih qiyas. Sombong itu, kata Ibnu Qayyim. Yang satunya lagi apa ya? Satunya lagi apa? Satunya lagi apa ya? Nanti dilihat. Nah, yang ketiga sekarang. Ciri yang ketiga. Laisa lahum imamun mu'dham ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una. Ini bukan yad'una. Kalau baca yad'una nanti enggak pas. Wa yad'una ma khalafahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dibaca illa Rasulullah, benar, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laisa lahum imamun mu'dhamun, tidak ada bagi mereka imam mu'dham, tidak ada pimpinan sentral. Tidak ada pimpinan sentral yang mereka mengambil setiap ucapannya dan meninggalkan setiap yang diselisihinya, kecuali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka a'lamun nasi bi ahwalihi, orang yang paling ngerti tentang ihwalnya Nabi, wa aqwalihi, yang paling ngerti tentang sabda-sabdanya, wa af'alihi, dan orang yang paling ngerti tentang perbuatan-perbuatannya. Lidzalika, oleh karena itu, fahum, maka mereka asyaddun nasi hubban lisunnati, orang yang paling cinta kepada sunnah, wa ahrasuhum ala ittiba'iha, dan yang paling bersemangat ya, paling heros, paling curious ya, dan paling semangat atas mengikutinya. Wa aktsaruhum muwalatan di ahliha, dan yang paling banyak walaknya, dan yang paling banyak walaknya kepada ahlinya, kepada ahli sunnah. Ini ciri yang ketiga. Jadi gak punya imam sentral, gak punya imam sentral yang mereka mengambil setiap ucapannya dan meninggalkan setiap apa yang dilarangnya. Gak punya yang lain imam sentral, hanya Rasulullah SAW. Kalau selain ahli sunnah, oh ada, gak usah jauh-jauh, di Kediri saja lah, siapa orang Kediri. Jadi tempatnya imamnya tinggi, orang kalau mau ke sana naik gitu ya. Jadi kayak nyembah jadinya gitu ya. Dia ngomong apa ya sudah itu. Hadis kalah, apapun kalah. Termasuk orang yang dibawa oleh jamaah kita ke kantor. Pak Hedi melihat itu ya. Dibawa ke kantor. Dia mengajaknya biar ada dialog gitu. Tapi dia nggak betah, gelisah, dan teleponnya bunyi, maaf ada telepon. Oh ternyata keluarga saya manggil, saya pulang dulu. Ya nggak jadi dialog gitu ya. Nah tetapi sambil keluar dia bilang, salah itu Pak Yasin. Mestinya yang diambil itu apa dari guru, sudahlah, gak usah lihat hadis kurang lebih begitu. Pokoknya apa kata guru. Nah ini kelompok lain. Jadi selain Rasulullah ada, bahkan dipertentangan dengan Rasulullah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya imamun mu'dham, tidak punya imam sentral yang diambil setiap perkataannya dan ditinggalkan setiap yang diselisihnya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian, coba jangan lihat, sebutkan 3. Jangan lihat. Jangan lihat. Ciri Ahlussunnah sebutan 3, Mas Budi. Yang pertama, pertengahan. Yang kedua, dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, gak punya imam sentral yang diambil setiap. Iya, bagian dakwah gimana? Iya. Siapa dulu temannya? Yang diambil setiap ucapannya dan dijauhi setiap apa yang diselisihnya. Yang keempat, ar-rabi', tarkuhum al-khusumati fid dini, meninggalkannya mereka pada perdebatan di dalam agama, meninggalkannya mereka pada pertengkaran di dalam agama, wa mujanabata ahliha, dan menjauhi pelakunya. Pelaku siapa? Pelaku perdebatan itu. Watarkal jidali, watarku ya. Jadi watarkul jidali, dan meninggalkan debat. Wal miro, sama aja debat. Fi masailil halali wal harami, di dalam masalah-masalah halal dan haram. Wa dukhuluhum fid dini kullihi, dan masuknya mereka ke dalam agama secara kafah. Ini ciri yang keempat. Gak suka bertengkar di dalam masalah agama, menghindari orang yang suka bertengkar dalam masalah agama, meninggalkan debat di dalam perkara-perkara halal dan haram, masuk ke dalam agama secara kafah sudah.
Dia persoalan ini halal ini haram, debat begitu enggak, sudah masuk masalah kafah. Gak suka berdebat, gak suka bertengkar. Kalau memang nasnya kemudian muhtamal ala A, muhtamal ala B, ulamanya bagaimana, selesai sudah. Ya. Nah, ini ciri yang keempat. Al-khamis yang kelima. Ciri yang keempat apa? Meninggalkan pertengkaran dalam agama. Bisa di off sebentar, di pause sebentar, Mas Salman, di pause sebentar, atau nanti terakhir aja. Yang kelima al-khamis, ta'dhimuhum lis-salafis salih. Sudah asar? Ya sudah, kita sedikit lagi. Ta'dhimuhum lis-salafis salih, penghormatan mereka kepada as-salafis salih, wa'tiqaduhum, dan keyakinan mereka bi anna tariqata salafi aslamu, bahwasanya caranya salaf itu lebih selamat, wa alamu, dan lebih mengerti, wa ahkamu, dan lebih bijaksana. Ini yang kelima benar-benar dihafalin ya, soalnya syubhat nomor 5 itu besar sekali. Syubhat tentang nomor 5 itu besar sekali, maka dihafalin. Ta'dhimuhum lis-salafis salihi, penghormatan mereka terhadap as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, itu as-salafus saleh. Mereka meyakini bahwasanya thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Dikatakan baik-baik. Thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Aslam lebih selamat, a'lam lebih tahu, ahkam lebih bijaksana. Sekarang ini jalannya para sahabat, tabi'in, dan yang ikuti mereka dengan baik. Mereka itu santri-santri Rasulullah langsung, maka mereka lebih ngerti tentang yang dimaksud nas, a'lam, ya kan? Maka mereka lebih ngerti tentang yang dimaksud nas. Maka a'lam, aslam, ya jelas lebih selamat. Wong lebih ngerti tentang yang dimaksud nas. Mereka hidup ketika wahyu berangsur-angsur turun, maka mereka paling ngerti, maka paling selamat. Kalau paling ngerti, paling selamat, maka paling bijaksana. Yang dimunculkan sekarang syubhatnya apa? Serangan mereka kepada dakwah kita. Ini dakwah salaf itu aslam, walakin nahnu ahkam. Itu mereka suka mengatakan begitu. As-salafiyun aslam wa nahnu ahkam. Jadi orang-orang salaf itu lebih selamat. Soalnya text to will. Ya udahlah, text to will lebih selamat. Tapi nahnu ahkam, kami lebih bijaksana. Soalnya kami ngerti fiqhul waqi. Kami mengerti fikih realitas. Jadi ya jangan text to will lah, lihat konteksnya lah. Jadi kami lebih bijaksana. Nah, ini syubhatnya. Maka bantahannya gampang. Bagaimana orang-orang yang dikatakan lebih selamat kok tidak lebih bijaksana? Para sahabat penghulunya, tuanya Rasulullah langsung, dan juga lebih selamat. Bagaimana yang dikatakan lebih selamat kok tidak bijaksana? Bantahannya begitu aja. Kok kemudian mereka mengatakan oh salaf itu aslam, memang lebih selamat soalnya text to will. Adapun kami ahkam, lebih bijaksana. Soalnya kami ngerti fikul waqi, yang mereka tidak mau melirik. Salah itu. Yang lebih tahu pasti lebih selamat, pasti lebih bijaksana, pasti itu. Ini dihafalin. Ya kiranya ini jazakallahu khairan.